Perkenalkan, nama Ibu Nuraini, Ibu mahasiswa STAI Bandi Saleh. Di sini Ibu sebagai pendamping Ibu Awi. Jumpa lagi di zona asik belajar matematika. Ya, untuk pembelajaran kali ini kita membahas tentang kecepatan. Pada pembelajaran kali ini, teman-teman diharapkan dapat menghitung kecepatan benda jika diketahui jarak dan waktu. Dapat menghitung jarak jika diketahui kecepatan dan waktu. Dapat menghitung waktu jika diketahui kecepatan dan jarak. Kecepatan. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran kecepatan, Ibu akan mereview atau mengulang pembelajaran sebelumnya. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai satuan waktu dan satuan jarak. Di sini kita memahami satuan waktu, di mana satuan waktu seperti detik, menit, jam, hari, minggu, dan lain-lain. Selanjutnya, memahami satuan jarak. Nah, satuan panjang terdiri atas kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, di sini ada tangga satuan panjang, di mana setiap turun satu tangga dikali 10. Dan jika naik satu tangga dibagi 10. Satuan kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Satuan kecepatan adalah meter per detik, kilometer per jam, meter per detik, dan seterusnya. Apa arti 1 km per jam? 1 km per jam artinya jarak 1 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Demikian juga dengan kecepatan-kecepatan lainnya. Nah, menyatakan satuan kecepatan ke dalam satuan kecepatan lain yang setara. Nah, di sini Ibu ada contoh. Kecepatan 36 km per jam dinyatakan dalam satuan meter per detik. Kita jawab bersama-sama ya. Nah, 36 km kita ubah ke meter. Dari kilometer ke meter turun 3 tangga. Berarti 36 dikali 1000 sama dengan 36.000 meter. Selanjutnya kita ubah jam. 1 jam itu ada 3600 detik. Berarti 1 dikali 3600 sama dengan 3600 detik. Jadi 36 km per jam sama dengan 36.000 meter dibagi 3600 detik. Hasilnya 10 meter per detik. Menghitung kecepatan. Kamu tentu pernah mengamati orang naik sepeda atau sepeda motor. Ada yang lambat, ada yang cepat. Cepat atau lambatnya sepeda atau sepeda motor itu berkaitan dengan kecepatan. Kecepatan dapat diartikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Hubungan kecepatan, jarak yang ditempuh, dan waktu tempuh. Nah, di sini Ibu ada segitiga ajaib. Di mana segitiga ajaib ini terdapat huruf J, K, W. Di mana J adalah jarak, K adalah kecepatan, dan W adalah waktu. Nah, segitiga ajaib ini untuk menentukan rumus kecepatan, di mana jika kita mencari rumus J atau jarak, yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu.
Ketika kita mencari rumus waktu atau W adalah waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Dan kita mencari rumus kecepatan berarti kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, di sini Ibu ada contoh soal. Ayo pecahkan bersama. Nomor 1, sebuah bus berjalan dari Kota Baru ke Kota Madu. Jarak kedua kota itu 140 km. Jika waktu tempuh 2 jam, berapakah kecepatan bus itu? Kita jawab bersama-sama. Jaraknya dari kedua kota tersebut adalah 140 km. Dan waktu yang ditempuh adalah 2 jam. Kita masukin rumusnya. Berarti kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Kita masukin angkanya. Tadi jaraknya adalah 140 dan waktunya adalah 2. Berarti 140 dibagi 2 sama dengan 70 km per jam. Nomor 2, ayah naik sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Waktu yang diperlukan untuk sampai di tujuan 2 jam. Berapakah jarak yang ditempuh ayah? Kita jawab bersama-sama. Tadi kecepatan sepeda motor ayah berapa? Ya, 60 km per jam. Dan waktu yang ditempuh ayah untuk mencapai tujuan berapa? Ya, 2 jam. Nah, kita masukin rumusnya. Karena kita mencari jarak, berarti kita masukin rumus jarak. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kita masukin. Kecepatannya tadi 60 dikali waktunya berapa? Waktunya adalah 2 jam. Berarti 60 dikali 2 jam sama dengan 120 km. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami pembelajaran kali ini. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.